Tentang apa? Perang Dunia Satu, tadi Perang Dunia Dua. Oh, jadi kayak Dewantara. Oh, di sini tulisannya Perang Dunia Satu. Boleh dimulai ya, Pak Risman. Saya online dulu sebentar. Ya, Silakan di sini. ya, silakan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita presentasi KS. Waktunya 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab sama pembimbing dan penguji. Dipersilakan Imam untuk membuka presentasinya. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peran Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan Indonesia. Lanjut, Pak. Jadi daftar isinya itu, yang pertama ada konteks zaman kehidupan Ki Hajar Dewantara, kedua adalah pemikiran dalam bidang pendidikan, dan ketiga peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia. Keempat itu adalah aplikasi, kelima pengetahuan diri, dan terakhir refleksi diri. Jadi yang pertama adalah konteks zaman kehidupan Ki Hajar Dewantara. Jadi lanjut, Pak. Ki Hajar Dewantara ini lahir di Yogyakarta pada tahun 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Jadi Raden Mas Suwardi ini terlahir di keluarga bangsawan di Yogyakarta dan ia adalah cucu dari Sri Pakualam III dan ayahnya bernama Pangeran Surjaningrat. Ia diberi nama panggilan Jemblung Joyo Trunogati karena lahir dengan fisik yang agak buncit. Jadi Jemblung itu dalam bahasa Jawa itu buncit, dan Joyo Trunogati itu berarti yang memberikan masa jaya untuk Indonesia di masa depan. Jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang warna pinknya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu masuk jalur Eropa dan segelintir anak pribumi. Jadi anak pribuminya ini yaitu anak pejabat dan anak bangsawan. Jadi tingkat SD dulu itu yaitu IELS atau European Lanjut School. Jadi dulu SD-nya itu 7 tahun. Dilanjutkan dengan Burger School yang yaitu 5 tahun, dan melanjutkan sekolah di India yaitu di Sofia, tapi tidak selesai dikarenakan ia sakit. Dan setelah ia keluar dari Sofia, ia melanjutkan bekerja sebagai jurnalis. Oh, jadi Ki Hajar Dewantara ini lahir dalam waktu Belanda itu
masih ada balik. Yang ini kan bawahnya. Ya, pada saat masih ada kultur kolonialisme dan feodalisme. Jadi orang-orang di Indonesia itu dibagi menjadi tingkatan, yaitu yang pertama itu bangsa Eropa, kemudian bangsa Timur Asing yaitu Cina, dan terakhir itu bangsa pribumi. Jadi selanjutnya ada pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu prinsip-prinsip dasar pendidikan. Jadi apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yang menuntut untuk menumbuhkan kodrat. Jadi pendidikan itu adalah penuntun. Pendidik tidak berkuasa atas anak. Jadi anak itu tumbuh sesuai kodrat gitu, nggak bisa tumbuh sesuai kodrat dan lingkungan masing-masing. Kemudian ada peran pendidik. Jadi peran pendidik diibaratkan sebagai petani yang memberikan air untuk padi dan mencabut hama-hama padi. Jadi pendidik ini nggak boleh untuk memaksa anak mengikuti apa yang ia mau gitu. Selanjutnya, jadi bagaimana Ki Hajar melihat kodrat alami anak? Jadi menurut teori itu kodrat anak itu terbagi menjadi 3, yaitu teori kodrat anak itu terbagi menjadi 3, yaitu tabula rasa, terus ada aliran negatif, dan terakhir itu konvergenti teori. Teori konvergensi. Jadi teori pertama itu adalah tabula rasa. Jadi teori tabula rasa ini jadi anak itu diibaratkan lahir itu diibaratkan jadi kertas kosong, sebuah kertas kosong yang belum ada isinya. Jadi pendidik itu bisa mengisi watak-watak anak yang ada seperti yang ia mau. Kedua itu adalah aliran negatif. Jadi aliran negatif ini katanya anak itu diibaratkan jadi kertas, tapi udah tertulis kertasnya. Jadi tugas pendidik itu cuman menjinakkan sifat-sifat buruk dia dan merubah watak pikiran dia. Terus teori konvergensi. Jadi ini teorinya Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi ini adalah jadi sebuah anak itu diibaratkan jadi kertas, tapi ada isinya, tapi rada burem, dikit, nah, gitu. Terus tugas pendidik ini, jadi tulisan-tulisan yang tadi itu adalah kodrat-kodrat anak gitu. Jadi pendidik ini bertugas untuk menebalkan tulisan kodrat yang baik dan membiarkan, kata Ki Hajar Dewantara itu membiarkan tulisan-tulisan yang buruk seperti tulisan-tulisan yang buruk dan membiarkan sampai dia makin
makin buram gitu. Terus lanjut. Jadi ya teori Ki Hajar Dewantara ini itu yang ketiga ini. Jadi tugas pendidikan itu seperti yang saya katakan tadi, menebalkan yang baik dan menjinakkan yang jelek. Jadi watak anak itu terbagi menjadi dua, yaitu watak pikiran watak pikiran dan watak biologis. Jadi watak pikiran itu adalah watak yang bisa diubah, seperti pemikiran kayak pandangan-pandangan terhadap orang dan lain-lain. Kalau misalnya watak biologis itu adalah watak yang nggak bisa diubah. Watak yang nggak bisa diubah, seperti rasa iri, dengki, marah, egois, rasa senang dan lain-lain. Jadi tugas pendidik itu untuk menjinakkan watak-watak biologis yang buruk itu agar nggak timbul ke anak gitu. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu ada suatu waktu di mana anak itu bakal, kalau misalnya dia punya watak pikiran yang masih kurang diasah gitu. Jadi misalnya watak biologisnya itu takut gitu. Nah, kalau misalnya dia ada di atas gunung dan dia nggak mikirin dan otaknya tuh apa ya, ngeblank ya, ngeblank. Jadi watak biologisnya itu takut, jadi bakal gak jinak lagi gitu, bakal liar lagi. Lanjut Pak. Jadi tugas pendidikan itu untuk agar anak itu bisa menjadi manusia yang merdeka, jadi nggak dikuasain sama watak-watak yang buruk ini. Jadi manusia itu menguasai dirinya sendiri, yang tidak perlu ada dorongan yang jadi harus menguasai dirinya sendiri dengan watak-watak yang baik agar tidak kalah dengan dorongan yang buruk di bawahnya. Terus Ki Hajar Dewantara itu ngomong cara membuat anak menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri harus membatasi paksaan-paksaan dari luar agar anak itu bisa ada inisiatif. Jadi nggak ada paksaan-paksaan dari luar dia. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada peran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara ini sebelum merdeka dia memasuki Partai Politik Indonesia Party pada tahun 1912. Jadi waktu ia di partai ini dia tuh jadi lebih ada kewenangan untuk mengkritik Belanda gitu. Tapi enggak kalau misalnya mengkritiknya tuh parah banget, pasti bakal diasingin atau dipenjarain gitu. Jadi dia tuh membuat tulisan yang berisi kritikan, yaitu yang judulnya itu Andai Aku Seorang Belanda. Jadi si kritikan ini, jadi kan dulu pada tahun segitu Belanda itu udah 100 tahun kemerdekaannya gitu.
Jadi Belanda itu merayakan kemerdekaannya di Indonesia dengan jadi kayak pemuda-pemuda itu dipanggil untuk menyuruh kayak narik bendera dan lain-lain gitu, dan memakai uang rakyat gitu. Selanjutnya habis dia nulis ini, dia tuh diasingkan ke Belanda sama dua orang temannya. Jadi dia itu waktu diasingin di Belanda, dia itu menulis membaca banyak buku-buku politik gitu, banyak buku-buku, dan waktu kembali ke Indonesia dia dipenjara lagi sama tentara Belanda. Nah, waktu dia dipenjara, istrinya itu sakit, dan Ki Hajar Dewantara itu kayaknya waktu udah keluar, dia ngejenguk istrinya. Terus istrinya itu berpesan bahwa dia harus menepati janji dari gurunya, yaitu membuat pendidikan yang semua orang pribumi itu bisa belajar di situ. Terus akhirnya pada 1922 Ki Hajar Dewantara itu mendirikan Taman Siswa. Jadi habis dia mendirikan Taman Siswa ini, jadi Belanda itu langsung melarang Ki Hajar Dewantara untuk membuat ini, jadi disuruh ditutup gitu. Nah, kemudian waktu habis itu Ki Hajar Dewantara ini tetap membuat kayak belajar gitu, tapi sambil sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ada suatu waktu banyak rakyat Indonesia udah memberontak kenapa Taman Siswa ini ditutup gitu. Jadi karena Belanda itu udah capek, jadi dibuka lagi gitu. Udah lanjut, Pak. Jadi setelah merdeka, Ki Hajar Dewantara ini diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Jadi Ki Hajar Dewantara ini menjadi anggota BPUPKI pada tahun 1945 dan terlibat dalam penulisan Pancasila dan sebagai dasar negara Indonesia. Lanjut, Pak. Selanjutnya ada aplikasi. Jadi contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama membantu teman untuk memahami pelajaran yang tidak dia mengerti, agar watak-watak yang baiknya dia bisa menemukan jati dirinya gitu. Dia bisa mencari bidang-bidang apa yang dia ahli gitu, bidang apa yang dia suka. Terus tidak memaksa orang untuk sepemikiran dengan kita, itu agar si anak ini bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, tidak diremotin sama kita gitu. Terus ketiga itu membantu untuk menjinakkan watak biologis dia yang negatif, seperti rasa takut, marah, dan lain-lain gitu. Jadi pendidik itu harus menjinakkan dengan pendidikan dan pendidikan agar dia merubah perspektifnya untuk menjinakkan watak-watak dia yang negatif gitu. Udah lanjut, Pak. Selanjutnya ada pengetahuan diri. Jadi saya bisa memahami materi ini ketika saya bisa memahami materi itu ketika saya memiliki banyak pertanyaan dari materi tersebut. Selanjutnya ada kelebihan saya, yaitu mengerti dengan baik materi ini. Kekurangan saya itu, saya terlalu mendalami satu atau dua titik doang, sampai saya melupakan bab-bab yang lain gitu. Jadi 1-2 bab doang yang maksimal.
Jadi bab-bab lain gitu. Itu tuh dibuatnya seadanya. Selanjutnya yang saya pelajari dari topik ini adalah jika pendidik ingin muridnya memiliki jiwa yang hidup, pendidik harus menuntunnya, bukan memaksanya. Selanjutnya ada refleksi diri. Kelebihan dan kekurangan saya itu adalah kelebihan saya adalah percaya diri, dapat bergaul, dapat memahami pelajaran dengan baik, dan selalu bertanya tiap pelajaran. Kekurangan saya, fokusnya itu mudah teralihkan, susah konsisten, perfeksionis, cepat bosan, dan pemalas. Jadi saya kadang itu, kan kata orang-orang saya itu nggak perfeksionis ya. Karena saya itu kalau ingin membuat misalnya tugas gitu, saya itu mau membuat tugas yang maksimal. Jadi saya mikir sampai otak saya capek gitu. Jadi saya nggak jadi ngerjain gara-gara itu. Lanjut Pak. Rencana tindak lanjut dari saya itu mencoba untuk fokus, mengerjakan sesuatu semaksimal mungkin, dan mencari cara supaya enjoy mengerjakan tugas. Bantuan yang diharapkan dari siswa untuk orang tua yaitu mendoakan, mendukung, dan membimbing. Dan bantuan yang diharapkan siswa dari guru itu mendoakan, mendukung, dan membimbing juga. Sekian presentasi dari saya. Mana kita ada untuk bertanya. Ya, alhamdulillah Imam, terima kasih menjelaskannya runut gitu, jelas, terus menguasai, desainnya menarik, mudah dipahami gitu, nggak terlalu banyak teks, poin-poin. Baik, lanjutnya tanya jawab bersama pembimbing dan penguji, dipersilakan dari pembimbing dulu, Pak Ihsan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Imam, prestasi yang baik, dan Imam terlihat menguasai materi dan menambahkan materi yang di luar saya ajarkan gitu ya, beberapa ya. Cuman saya mau nanya beberapa nih. Pertama, boleh ke ini Pak, pendidikan zaman Belanda yang di slide-nya. Nah, itu kan awal banget. Nah, ini dia. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika Ki Hajar Dewantara lahir 1889, hidup lah, jadi orang besar, lain-lain. Yang mau saya tanyakan, suasana masyarakat Indonesia itu apa? Seperti apa? Masalah besarnya seperti apa? Sedang terkungkung dengan apa? Dan kemudian dari masalah itu, agenda Ki Hajar Dewantara untuk melawan tuh lagi mau ngelawan apa sih Ki Hajar Dewantara? Apa yang dilawan? Jadi seperti saya bilang tadi, jadi orang di Indonesia itu kan terbagi jadi tiga tingkat, yaitu orang Eropa, orang Cina, dan orang pribumi yang paling bawah. Jadi orang pribumi ini ya kayak misalnya Ki Hajar Dewantara waktu sekolah itu selalu dibully, diskriminasi, didiskriminasi dan lain-lain. Terus cara upaya Ki Hajar Dewantara untuk membuat Indonesia ini merdeka, jadi dengan cara mendidik anak-anak supaya bisa berpikir bahwa Indonesia itu sedang dijajah gitu. Kan kayak kata Bapak itu orang pribumi yang bukan orang kaya dan bukan pejabat dan bangsawan. Jadi dia itu disekolahkan di cuman satu sekali doang, kayak setingkat sama SD gitu. Sekolah rakyat. Jadi, ya sekolah rakyat. Itu 5 tahun sekolahnya. Dan di situ juga
orang-orang pribumi dididiknya gak maksimal gitu. Ada dua isme yang waktu itu pernah kita bahas yang menjadi musuh Ki Hajar Dewantara. Isme apa itu? Apa sebetulnya? Kolonialisme dan feodalisme. Kenapa kolonialisme dan feodalisme menjadi hal yang dilawan sama Ki Hajar Dewantara? Jadi arti dari kolonialisme dan feodalisme ini, seingat saya, jadi kayak Belanda itu menjadi penguasa di Indonesia gitu. Jadi dia datang, terus awal-awal tuh cuman kayak berdagang lah inilah. Nah, terus nanti karena dia tahu di Indonesia itu banyak rempah-rempah, jadi dia kayak ngebayar-bayar raja-raja di sana gitu, buat agar iniin gitu, supaya kayak sumber daya alam di Indonesia itu semuanya sebagian besar ke Belanda. Ya, sebenarnya udah nangkap sih. Cuman ini sih intinya. Logikanya gini, Mam. Kolonialisme dan feodalisme itu sama-sama sebenarnya penjajahan yang pernah saya bilang kan. Kolonialisme penjajahan negara atas negara lain. Kalau feodalisme dalam tanda kutip sebenarnya penjajahan bangsawan terhadap rakyatnya sendiri gitu ya. Iya dong. Jadi di titik itu rakyat kita dijajah sama dua entitas. Dijajah negara lain dan dijajah secara sama bangsawan. Walaupun sebenarnya para rakyat tidak sadar mereka sedang dijajah, ya kan? Karena penjajahan tidak langsung yang kita ngomongin waktu itu, gara-gara rajanya mereka taunya patuh ke raja dan seterusnya. Tapi intinya secara pikiran ya rakyat kita pada waktu itu terjajah. Ya. Secara pikiran kita terjajah ya. Kayak kamu bilang dibagi jadi 3 tingkatan. Kalau dulu orang mau kaya, mau sukses, nggak kayak sekarang bisa semua orang punya akses lah ya untuk jadi orang hebat. Kalau dulu kan enggak, harus anak bangsawan dan lain-lain. Nah, Ki Hajar Dewantara menyasar masalah itu. Dia pengen semua anak Indonesia bisa pinter, bisa cerdas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang masalah ini, kan tadi ada 3 teori, tabula rasa, aliran negatif, sama konvergensi. Ini mungkin sedikit koreksi ya. Tabula rasa itu kan dari kertas kosong. Guru bisa menuliskan, lingkungan bisa menuliskan gitu ya, tabula rasa. Nah, kalau yang konvergensi tadi kamu jelasnya udah bener tuh. Kertasnya burem, nah tugas guru tuh menebalkan yang baik. Nah, yang negatif itu jangan sampai makin tebel deh. Potensi negatifnya harus dijinakan. Cuman yang aliran negatif tadi harusnya ini melihat bahwa anak itu lahir dengan suatu tulisan tertentu dan nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah, bukan bisa dirubah dijinakan kayak tadi bilang, enggak, itu konvergensi. Kalau ada yang negatif, sudah ada kertas, nggak bisa dirubah, dan tugas guru, tugas kita hanyalah mengawasi agar itu nggak merugikan orang lain. Tuh. Nah, yang terakhir nih, watak pikiran sama biologis. Tadi kan kamu jelaskan, watak biologis ada, kalau biologis dalam kamusnya Ki Hajar yang buku, yang tulisan itu kita baca, itu kan tentang kecenderungan dalam diri lah ya, rasa takut, rasa iri, rasa sombong gitu ya. Nah, watak pikiran tuh kaitannya sama akal yang kamu bilang tadi, keilmuan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana caranya menjinakkan? Kan kamu tadi bilang harus dijinakkan. Tapi bagaimana menjinakkan pengaruh negatif tersebut? Apa yang harus dilakukan? Jadi dengan cara menjinakkan pemikiran negatif tersebut itu dengan cara jadi anak itu dituntun untuk mencapai kodratnya. Nah, kata Ki Hajar Dewantara itu. Terus pendidik ini nggak boleh memaksa untuk anak itu berlaku sesuai keinginan dia. Jadi kan karena pendidik itu memberikan pendidikan nggak selalu benar gitu, bisa aja salah. Nah, terus alasan kedua itu karena nanti
si anak ini gak bisa memimpin dirinya sendiri. Dia nggak tahu mana yang baik mana yang salah, dan dia taunya itu karena dia tahu yang benar sama yang salah itu karena dibiasain sama pendidiknya gitu. Yang terpenting belum keluar, Mam. Oh, cara menginikan negatif. Iya, dengan Jadi watak pikiran ini ya. Jadi mengubah pemikiran anak dari yang katanya dari watak biologisnya itu takut, jadi memberikan apa ya? Memberikan apa itu teh? Mengajarkan agar anak itu bisa mengubah perspektifnya. Jadi dari takut menjadi berani gitu. Dengan cara ya anak ini mungkin dinasihatin. Terus dia dilatih agar watak buruknya ini Coba bisa jinak. Coba saya tanya, wah Ki Hajar Dewantara pengennya mana yang menjadi raja, watak pikiran atau watak biologis? Watak pikiran. Watak pikiran. Nah, berarti untuk menghadang karakter negatif itu tadi kata Ki Hajar Dewantara, secara pikiran anak itu akalnya harus benar, mendapat informasi yang benar dan berpikir dengan benar. Jadi cara menghancurkan pengaruh negatif dalam diri adalah dengan anak itu senantiasa menempatkan akalnya di atas pengaruh negatifnya. Jadi yang jadi raja di dalam diri ya bukan pengaruh negatif, bukan syahwat, bukan kemampuan potensi negatif, tapi pikiran gitu. Jadi kalau akalnya maju, harapan Ki Hajar Dewantara itu potensi negatif bisa terjinakkan gitu ya. Jadi pikiran, kata kuncinya di pikiran. Gitu kayak tadi kamu bilang apa? Pikirannya harus gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih, Imam. Selamat Imam, Ibu belum dengar tadi alasannya kenapa pilih topik ini? Oh, karena waktu ke UPI itu, kan waktu ke museum itu aku ngelihat itu apa sih patung ya? Patung Ki Hajar Dewantara, dan itu diterangkan oleh Paisan. Jadi kata Paisan tuh Ki Hajar Dewantara itu gini-gini. Dia berusaha untuk memaksimalkan si anak ini mendapatkan kodratnya gitu. Nah dari situ saya tuh tertarik buat mendalaminya. Udah. Menurut Imam, dari apa yang sudah Imam baca dari mana nih kontennya? Lihat YouTube, terus ada file-file yang dikirimin Pak Isan. Buku, file. Ada buku tulisan Ki Hajar Dewantara. Jadi cukup banyak ya. Yeah. Tidak, ini apa Ibu kelewat ya? Membahas tentang tri pusat pendidikan sama yang tri ya, Ingarso, Sung Tulodo, Ing Madya, Mangunkarsa, Tuturian, dan itu belum ada ya. Itu salah satu hal ya, itu salah satu hal yang sangat ikonik ya dari beliau. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara, ada hal praktis seperti itu yang menjadi ikonnya beliau mungkin mesti dimasukkan gitu. Ibu tidak melihat dimensi perspektif di sini, apa emang kelewat atau belum sampai nih ke elaborasinya? Kalau misalnya perspektif itu udah ya dari mana sih? Dari tiga teori tadi. Oh iya, tadi ya. Itu perspektif betul. Jadi dari 3 sudut pandang teori ya. Iya betul betul. Baik. Menurut Imam, Imam kan juga sudah bersekolah 3 tahun di Al-Kausar ya. Seberapa mirip kita atau seberapa tidak mirip kita? Kalaupun ada mirip apa, kalau berbeda apanya? Persamaan perbedaan antara filosofi pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar dengan Al-Kausar hari ini. Tadi soalnya beberapa katanya persis sama seperti menghidupkan jiwa gitu ya. Kodrat tuh bagaimana Imam melihatnya? Jadi kalau dari Ki Hajar Dewantara sekolah ini, jadi kan saya waktu kemarin itu ngedengerin penjelasan dari Pak Agung. Kan di tulisannya Ki Hajar Dewantara itu
menebalkan watak-watak yang baik dan membiarkan watak-watak yang buruk, dan menjadikannya lebih buram. Nah, kalau kata Pak Agung itu, jadi membiarkan itu diganti sama menjinakkan. Kalau membiarkan itu, kata Pak Agung, nanti bakal apa ya? Ada suatu waktu pikiran itu langsung, waktu pikiran itu ngeblank. Kalau misalnya kita ngebiarkan, watak negatif itu eh, bakal timbul lagi, bakal liar lagi waktu pada suatu waktu di mana watak negatif ini diuji gitu. Jadi kata Pak Agung itu, jadi watak baik itu ditebelin dan watak buruk itu dijinakin agar gak liar gitu. Ya, belum menjawab pertanyaan Ibu. Jadi seberapa mirip tidak mirip persamaan perbedaan menurut kamu dengan sekolah kita? Oh, persamaan. Iya, I was asking that questions. Gimana ya? Ada nggak persamaannya? Jadi persamaannya itu kayak misalnya slogan Al-Kausar itu pendidikan penuh hidup jiwa. Dan dari misinya Ki Hajar Dewantara ini untuk menumbuhkan kodrat anak. Menurut kamu sama nggak itu? Menurut saya tuh untuk jiwa itu kayak sama aja sama kodrat. Kodrat itu fitrah, kodrat diri, kudroh. Jadi kudroh itu dari ketetapannya. Jadi dalam diri imam itu ada sebuah ketetapan, ada sebuah kodrat. Nah, apa itu kodratnya? Apa itu, Mam? Tidak tahu ya. Nah, sampai harus apa tadi tugasnya seorang pendidik itu kata Ki Hajar Dewantara? Bukan, ada tadi tentang seperti seorang petani, apa tuh tadi? Ibu dengar tadi. Memberikan apa ya? Benih-benih. Jadi benih-benih pendidikan dan mencabutnya dari pendidikan hama-hama nih. Hama-hama. Jadi hama-hama itu diibaratkan jadi pendidikan negatif ini diibaratkan kayak hama-hama. Seperti tukang kebun ya. Jadi itu kalau bicara tentang petani, bicara tentang hama, itu apa yang Imam ingat tentang Al-Kausar? Kita bicara tentang apa tuh dari awal sering diceritakan tentang apa tuh? Petani itu hubungannya dengan apa biasanya? Kalau benih itu dia mau menumbuhkan apa? Menumbuhkan jiwa. Pohon. Ya. Benih ke jiwa sih. Kan kita bicara petani ya. Jadi itu bicara tentang apa, itu ada istilah Arabnya tuh, ingat nggak? Sajaratun thayyibah. Lupa ya. Apa itu sajaratun thayyibah? Pohon yang baik. Ya, jadi hama-hama itu sebetulnya watak biologis. Ya. Jadi kalau misalnya apa yang menumbuhkan sebuah benih, yang bikin benih jadi pohon apa aja komponennya yang dibutuhkan? 1, air. 2, 3, iya, ya. Dan kemudian yang ngurusin ya, yang buang-buang itunya. Nah, air itu, matahari itu simbol apa kalau dalam di belakangmu itu? Watak yang mana itu? Pikiran atau biologis? Matahari itu sebagai watak yang atau tadi yang kayak kertas tadi apa tuh, menebalkan ya? Ya, biasanya kalau ditebalkan tuh kan berarti sesuatunya jadi lebih jelas ya. Tadinya peran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan tuh buram nggak buat kamu? Nggak terlalu jelas ya sebelum ke UPI. Tapi setelah ada Pak Guru menjelaskan, ya, lebih jelas. Itu pikiran yang dipertebal dan itu dalam semua hal ya. Jadi menurut Imam seberapa mirip kita dengan Ki Hajar Dewantara? 100%. Iya, betul ya. Jadi alhamdulillah nanti kalau Imam punya rezeki belajar tentang struktur insan dalam Al-Qur'an, kalau ada rezekinya ke depan nanti Imam punya tugas untuk, dari Ibu punya tugas untuk membuat sebuah hubungan apakah yang disebut A oleh Ki Hajar ada di Al-Kausar. Apakah
Tentang B ada nggak? Tentang C ada nggak di Al-Kausar? Nanti kalau udah ada waktunya, sudah ada rezekinya, kalau udah dapat kasih tahu Ibu, Bu, 100% ada yang kurangnya, apanya, ininya, itunya, gitu ya. Karena sebetulnya ada takdirnya, kenapa dia yang Allah pilih sebagai Menteri Pendidikan yang pertama tuh. Kita harus betul-betul menyimak apa tuh misalnya sistem Among. Could it be applied to our school? Ya, tentang Tringar Ingar Sosung Tulada Ing Madya Bangun Karsa Tuturi Handayani, apakah itu ada di perilaku para guru kita? Seperti apa penerapannya dalam ruang-ruang kelas? Jadi ini akan lebih elegan lagi presentasinya kalau imam bisa menerapkan semua teori itu ke dalam kehidupan imam hari ini, yaitu menganalisis sekolah imam. Itu harapan Ibu. Jadi imam bisa bilang itu aplikasi tuh. Oh ternyata ada loh sekolah yang menerapkan tentang ini. Nah itu pasti kalau imam punya pertanyaan-pertanyaan yang tepat, imam akan punya jawaban-jawaban yang juga membantu mengkonstruk tentang pendidikan. Jangan nanggung. Ya, harus relate ke diri sendiri apapun yang imam pelajari hari ini. Jangan sebagai suatu yang utopia di luar imam. Apalagi bicara tentang pendidikan. Ya, overall pilihan imam ini buat Ibu seperti ya terlalu lebay kalau Ibu bilang seperti titik cahaya dalam lorong kegelapan. Tapi I'm so happy, Ibu sangat senang sekali dengan pilihan topik ini, segar buat Ibu dari tadi Ibu simak baik-baik. Hanya mungkin kurang lengkap ya. Tadi Imam juga sudah mengatakan Imam hanya baca 1-2 bab di awal. Saran Ibu Imam tuntaskan mumpung masih ada semangatnya. Jadi salah satu kunci dari turunnya watak biologis itu adalah ketuntasan. Biasanya kalau nggak tuntas itu akan muncul watak biologisnya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang belajarnya itu nggak sampai selesai, dia nggak akan merunduk. Dia akan cenderung banyak bicaranya, padahal sebetulnya dia tuh belum mengerti semua hal, gitu ya. Nah makanya saran Ibu tuntaskan, karena ini bagus sekali topiknya. Setidaknya Ibu yang happy ngelihatnya. Ya, silakan Imam itu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tari dan Taisan atas pertanyaan dan sarannya. Nggak ada. Hari. Oh iya. Ya. Karena waktu sudah habis, sekali lagi selamat buat Imam sudah menyelesaikan KS. Silakan tutup presentasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan atau penjelasan yang tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mantap. Arif, bisa kirim link presentasinya ke WA Bapak. Baik, Pak. Bedanya kayak Dewantara tuh nggak sempat ngaji Islam dulu. Itu aja. Sebelum jadi matapan mau sama. Tapi segitu aja udah bisa menyambung ya. Kejauhan sih kayaknya. Sisi kejauhan. Kejauhan. Iya. Arif bisa buka dulu kameranya. Yang tulisan saya itu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Arif presentasi KS di semester 1 ini. Gimana kabarnya Arif? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Udah siap? Insya Allah. Nah, waktunya presentasinya totalnya 35 menit. 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Dipersilakan Arif untuk membuka presentasinya.